pagi semuanya, perkenalkan saya Caroline Olivia dari Prodi PGSD kelas C16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Observasi ini dilakukan terhadap satu orang peserta didik sekolah dasar yang berusia 10 tahun dan saat ini duduk di kelas 5 SD. Untuk menjaga privasi, nama peserta didik saya samarkan menjadi Ananda Cika. Observasi dilakukan melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di rumah peserta didik. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik pada 5 aspek, yaitu perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, serta perkembangan sosial, emosional, dan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil observasi berdasarkan masing-masing aspek perkembangan. Yang pertama, pada aspek fisik dan motorik, saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh peserta didik. Ketika saya menanyakan kegiatan yang paling disukai, peserta didik menjawab bahwa ia senang bermain sepak bola dan berenang. Saya juga menanyakan apakah dia pernah mengikuti perlombaan, dan dia menjawab pernah mengikuti lomba karung pada peringatan Hari Kemerdekaan, serta berhasil memperoleh juara 2. Berdasarkan jawaban tersebut, saya menyimpulkan bahwa peserta didik memiliki perkembangan motorik kasar yang baik, karena aktif melakukan berbagai aktivitas fisik yang melibatkan koordinasi gerak tubuh, keseimbangan, serta ketangkasan. Selanjutnya pada aspek kognitif, saya menanyakan mata pelajaran yang paling disukai oleh peserta didik. Dia menjawab bahwa mata pelajaran favoritnya adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK, karena menurutnya olahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Saya juga memberikan pertanyaan sederhana mengenai perhitungan uang, dan peserta didik mampu menjawab dengan benar bahwa sisa uang dari 20.000 setelah membeli pensil seharga 5.000, sisanya adalah 15.000. Selain itu, ketika saya bertanya tentang apa yang dilakukan jika memiliki banyak tugas sekolah, ia menjawab bahwa tugas tersebut akan langsung dikerjakan. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, memahami hubungan sebab akibat sederhana, serta memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian pada aspek bahasa, saya meminta peserta didik menceritakan kegiatan yang dilakukan mulai dari bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Peserta didik mampu menceritakan kegiatannya secara runtut dan jelas. Selanjutnya, ketika saya bertanya mengenai cita-cita, dia menjawab ingin menjadi seorang polisi wanita atau poluan, karena ingin menertibkan masyarakat. Saya juga meminta peserta didik menceritakan pengalaman yang paling berkesan, dan dia menceritakan pengalamannya mengikuti lomba karung saat peringatan Hari Kemerdekaan. Berdasarkan hasil tersebut, kemampuan peserta didik dapat dikatakan berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah aspek sosial, emosional, dan moral. Pada aspek sosial, saya menanyakan apakah peserta didik lebih senang bermain sendiri atau bersama teman. Dia menjawab lebih senang bermain bersama teman, karena menurutnya lebih menyenangkan. Ketika saya bertanya, apa yang akan dilakukan jika melihat temannya sedang sedih? Kemudian peserta didik menjawab bahwa ia akan memberikan lelucon agar temannya kembali tertawa. Saya juga menanyakan bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan teman, dan dia menjawab bahwa dia akan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan bersosialisasi, berempati, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Kemudian pada aspek emosional, saya menanyakan hal-hal yang membuat peserta didik merasa senang maupun sedih. Ia mengatakan merasa senang ketika mendapat uang jajan, bermain, dibelikan mainan, dan memiliki banyak teman. Sebaliknya, ketika saya bertanya bagaimana perasaannya saat dimarahi atau memperoleh nilai yang kurang baik, peserta didik menjawab bahwa ia merasa sedih dan kecewa, namun akan berusaha belajar lebih giat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, pada aspek moral.
Saya memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Ketika saya bertanya apa yang akan dilakukan jika menemukan uang di sekolah, peserta didik menjawab bahwa ia akan melaporkan kepada guru agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian saya juga menanyakan pendapatnya mengenai menyontek, dan dia menjawab bahwa menyontek adalah tindakan yang tidak baik karena termasuk perbuatan yang curang. Selain itu, ketika saya bertanya mengapa kita harus menghormati guru dan orang tua, peserta didik menjawab karena mereka telah merawat, membimbing, dan memberikan ilmu. Jadi, berdasarkan jawaban tersebut, peserta didik menunjukkan pemahaman moral yang baik. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik berusia 10 tahun yang duduk di kelas 5 SD ini menunjukkan perkembangan yang baik pada aspek fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun moral. Kemampuan yang dimiliki peserta didik telah sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar tetap diperlukan agar seluruh aspek perkembangan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Demikian presentasi hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.